Tapi kalau bicara keutamaan kurban ini, banyak hadis-hadis tentang keutamaan kurban. Tapi kebanyakan hadis-hadis tersebut ya dibicarakan oleh para ulama dari sisi sanadnya. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahr amalan ahabbu ila Allah azza wa jalla min iraqati dam." Tidak ada amalan yang lebih dicintain Allah pada hari Nahr, pada tanggal 10 itu, daripada mengucurkan darah, itu menyembelih. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Tuh nanti dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kakinya, dengan penuh darah, akan menjadi saksi buat dia, akan memberikan syafaat tentunya. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makan qabla an yaqa' 'alal ardh. Darahnya itu akan sampai kepada Allah azza wa jalla. Ketakwaan tadi sebelum dia netes ke tanah udah diterima oleh Allah azza wa jalla. Fatayyibu biha nafsan. Maka kalau kurban ya yang bagus-bagus lah antum. Ketika berkurban pun ya ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai antum kurban, habis kurban ya Allah kemahalan itu kambing tadi ada potong. Astagfirullahaladzim. Jangan. Perlu kita mengontrol jiwa kita. Baik, berkaitan dengan apa hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban ini jemaah. Kurban ini ibadah. Seperti sholat, ibadah juga. Ada aturannya. Berkaitan dengan yang perlu dihindari oleh orang yang hendak berkurban, yang sudah ma'ruf. Nabi SAW mengatakan dari hadis Ummu Salamah, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah." Idza ra'aitum hilala dzil hijjah. Ana jadi ingat kajian sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita pernah bahas bahwasanya kalau melihat hilal Ramadan, melihat bulan sabit di awal bulan itu ada doanya. Pertanyaannya, antum udah baca doa itu enggak? Ketika melihat hilal Dzulhijjah. Sekarang udah mulai besar, udah malam 9. Sebagian orang tiap isya pulang kelihatan tuh hilal. Tapi kadangkala tidak tertarik untuk memuja Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Mengatakan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Kenapa antum enggak berdoa? Bayangkan kalau seluruh muslim Indonesia berdoa ketika melihat hilal, mengatakan ya Allah jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan Islam dan keselamatan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Baca itu. Dan di sini Nabi SAW mengatakan idza raaitum hilal dzulhijjah. Kalau kalian melihat hilal dzulhijjah, masuk awal dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah satu di antara kalian ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfari. Hendaklah dia menahan diri untuk memotong kukunya atau rambutnya. Rambut ini mencakup kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, berhenti. Tapi kata Nabi SAW, yang mau berkurban hendaklah dia menahan, tidak memotong kukunya, tidak memotong rambutnya. Apa hikmahnya? Ada yang berpendapat supaya tetap utuh dari semua tubuh dia, yang dengannya semoga dibebaskan dari api neraka secara mutlak dari semua tubuhnya. Karena ada orang yang masuk neraka itu kakinya aja, tapi otaknya mendidih. Imam Nawawi mengatakan, sebagian berpendapat at-tashabbuh bil muhrim, supaya menyerupai orang yang berihram. Orang yang sedang pakai ihram, yang sekarang berada di Padang Arafah atau malam ini sedang berada di Mina, mereka itu udah nggak boleh potong kuku dan potong rambut. Kemudian bicara umur, kalau kambing itu 1 tahun yang masuk ke tahun kedua, kalau domba 6 bulan yang masuk ke
bulan ke-7. Kalau sapi yang masuk ke tahun ke-3, 2 tahun lengkap masuk ke tahun ke-3. Kalau onta yang umur 5 tahun. Baik. Kemudian berkaitan dengan kurban ini yang sempurna. Artinya ketika antum beli hewan kurban, carilah yang sempurna, nggak cacat. Nggak cacat tanduknya, nggak cacat kupingnya. Nabi SAW melarang untuk mengorbankan kambing yang pincang dan pincangnya jelas, yang picaknya jelas. Ada picak tapi nggak jelas, kalau dia itu nggak kelihatan, nggak apa-apa. Kemudian nggak boleh yang kurus. Al-ajfa dikatakan yang nggak ada sumsumnya. Saking kurusnya sumsumnya isinya darah, kurus sekali. Mungkin yang seperti itu, dan nggak boleh yang sakit. Hati-hati, jangan nyembelih. Biasanya jamaah kambing-kambing yang sudah sakit itu harganya murah. Mari dah kalah sudah 500. 500 nyaman nih 500, tapi nggak sah nanti kurbannya. Artinya antum yang sempurna. Jadi kalau datang ke tempat orang jual kurban, jangan tanya yang harga 4 juta mana, ditipu antum nanti. Yang ini saya ini 4 juta ini, ke situ sudah khususon. Tapi cari yang paling bagus. Harga nanti bisa nego sama dia. Cari yang bagus harganya. Bukan berarti antum mau berkurban nggak boleh nawar jamaah. Kadang-kala kayak cerita ibu-ibu yang jualan bendera merah putih, ditawar sama dia, kata dia NKRI harga mati, kata dia. Nggak ada tawar-tawar. Nggak apa-apa nawar, artinya antum sesuai gitu loh. Sesuai, antum lihat barangnya bagus. Dan biasanya kambing itu ada yang mahal karena dagingnya, ada yang mahal karena bentuknya. Iya, antum bisa ngelihat kambing nggak terlalu gemuk tapi punya tanduk yang indah jamaah. Ganteng ini jangan. Berapa kata dia? Mungkin harganya bisa 3 juta, Bu. Larang katanya. Itu dagingnya 2 juta, tanduknya 1 juta. Masya Allah. Artinya semakin indah, memang mahal. Makanya Rasul SAW pernah ditanya tentang yang paling bagus untuk membebaskan budak. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan dalam hadis, aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahli. Yang paling mahal harganya dan yang paling disukain sama pemiliknya. Itu yang paling mahal, yang paling bagus jemaah. Itu budak. Begitu pula korban. Rasul SAW itu beli domba yang bertanduk, yang matanya ada warna hitamnya, lutut dan kakinya hitam, dan di bawah perutnya hitam. Jadi kalau kelihatan dari jauh itu Masya Allah. Cuma memang di Bondowoso ini kayaknya domba yang bertanduk itu jarang. Yang seperti itu biasanya domba dari mana? Dari Garut. Dari domba Garut. Bismillah. Apa harus datangkan dari sana Ustaz? Kalau antum mau datangkan fadhal. Datangkan, jual. Orang-orang supaya berkorban yang indah. Tapi ada yang bagus-bagus, walaupun tanduknya nggak terlalu besar. Tadi anda lihat ada satu domba di sana, Masya Allah. Ngelihatnya seneng. Jangan sampai antum bawa domba ke rumah, keluarga bingung. Ini domba apa koceng? Jadi makin keluh. Jangan sampai keluarga antum bingung gitu loh. Karena terlalu kecil antum beli jamaah. Bismillah lah, yang sesuai lah, yang sesuai. Baik, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan ketika menyembelih dihadapkan ke kiblat, ya, baca Bismillah, Allahu Akbar. Hada minka walak. Insyaallah jemaah. Ya Allah, ini darimu dan untukmu ya Allah. Benar-benar berlepas diri. Aku nggak punya apa-apa ya Allah. Kambing ini pun darimu ya Allah, dan aku kembalikan kepadamu ya Allah. Allahumma taqabbal minni wa an ahli baiti. Allah terima dari aku dan dari keluarga aku ya Allah. Silakan potong sendiri. Tadi yang sampaikan, nggak harus panggil tukang potong. Sekarang antum bisa belajar motong dari YouTube.
Antum bisa melihat, nggak susah jemaah, nggak susah. Tapi kalau antum nggak bisa belajar supaya tidak menyiksa binatang yang hendak kita korbankan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha." Kalau kalian bunuh, bunuhlah dengan cara yang paling baik, dan kalau kalian menyembelih, nyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah yang memotong itu pisaunya ditajamkan. Tapi jangan ditajamkan di depan hewannya. Sebagian orang sambil dilihat ya, bismillah, mari gini situ keneng saya. Nggak boleh jemaah. Itu kita dosa. Islam itu tidak berbicara tentang hak asasi manusia. Islam tidak hanya berbicara tentang pri kemanusiaan, pri kehewanan pun dibincangkan dalam Islam. Cara memotong pun diatur dalam Islam. Membunuh binatang pun diatur dalam Islam. Gimana membunuh tikus umpamanya? Sebagian membunuh tikus dengan dibakar. Sebagian membunuh tikus dengan dicelupkan ke air. Lebih cepat mana jemaah? Dicelup di air atau digetok kepalanya? Antum dicelup air sambil antum lihat dia sekarat. Nggak boleh. Jadi yang lebih cepat itu yang lebih utama. Menyembelih pun seperti itu. Usahakan ditajamin, bismillah, Allahu Akbar. Pokoknya terpotong kerongkongan dan dua urat lehernya ini, insya Allah sudah selesai. Kalau gerak-gerak dia itu nggak hidup, dia sudah mati jemaah. Hanya saja darah itu sedang maksa keluar untuk masuk, untuk memompa jantung dan menuju ke otaknya, memberikan oksigen, tapi udah putus. Makanya darahnya itu terus keluar. Maka ditunggu sebentar, baru antum kulitin. Kemudian berkaitan dengan boleh mewakilkan orang untuk menyembelih kurbannya, boleh. Antum umpamanya anak nggak bisa Ustaz, atau anak kirim kurban anak ke sana, tolong ya potongin buat anaknya, boleh. Dia potongin buat antum, kemudian untuk membagikannya silahkan dibagikan. Antum mau bagikan sepertiga, yang sepertiga mau dimakan, yang sepertiga mau disimpan, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau anda berpikir kurban ini murah, kenapa kok murah? Kalau kambing antum beli 1,5 juta, 1 juta itu bisa buat antum. Yang sepertiga antum bagikan, yang 2/3, sepertiga antum makan, sepertiga antum simpan. Boleh. Boleh apa enggak jemaah? Boleh. Artinya enggak mahal sebenarnya. Tapi kembali kepada niat. Antum bagi sepertiga, Rasulullah SAW mengatakan, kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Ini sabda Nabi SAW riwayat Muslim. Kulu, kalian makan. Waddakhiru, kalian simpan. Wa tasaddaqu, dan kalian sedekahkan. Kalau dibagi sepertiga, antum masya Allah dapat 2/3. Tapi lihat kondisi masyarakat. Kalau masyarakat memang kondisinya, ya mereka membutuhkan, ya antum bagikan, antum makan sedikit, ya bagikanlah kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepada tukang potong itu sesuatu pun dari udhiyah itu sebagai upah buat dia. Upah dikasih lain buat dia. Biasanya orang kulitnya jadi upah buat dia, jangan. Kulitnya kasihkan hadiah buat orang. Mau dijual sama dia, silahkan dia jual. Kemudian jamaah yang terakhir, antum punya kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla selama hayat masih di kandung badan. Abdullah bin Umar berwasiat, "Idza asbahta fala tantadziril masa." Kalau engkau di pagi hari, jangan nunggu sore hari untuk beramal. Malam ini punya niat untuk berkorban, keluarkan tuh duit langsung. Insya Allah besok antum mau berapa yang keluarkan? 4 juta, keluarkan 4 juta. Keluarkan 4 juta. Kenapa? Kalau besok yang 4 juta bisa jadi berapa juta? Bisa jadi 2 juta, antum berubah pikiran ya. Antum, aduh kayaknya terlalu banyak. Tapi ketika antum beramal dalam kondisi bersemangat untuk mengamalkan, insya Allah bisa maksimal antum beramal. Perkara nanti 4 juta, ya Allah 4 juta ya sudah keluar, mau gimana ya Allah, Allahumma taqabbal minna. Antum berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam.